Kawan-kawan, pada video yang akan saya tayangkan sebentar lagi, saya kembali akan berbagi dengan kawan-kawan terkait dengan YouTube. Ya. Mohon kawan-kawan videonya jangan di-skip ya, supaya video ini bisa bermanfaat maksimal untuk kawan-kawan dan juga tentunya untuk saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan dengan saya di channel Panji Fishing and Cooking. Kawan-kawan, kali ini saya akan berbagi lagi ya, ingin membahas seputar YouTube ya, menyambung pembahasan saya di video sebelumnya. Kawan-kawan, ada 4 hal yang ingin saya bahas di sini ya. Tapi sebelumnya maaf, mungkin nanti saya akan menggunakan catatan ya, karena banyak, jadi saya nggak bisa mengingat semuanya. Oke, pertama terkait dengan yang ada di YouTube sendiri ya, subscriber, like, comment, share ya, dan seperti itu ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, saya ingin membahas bagaimana supaya konten kita itu dikunjungi oleh banyak YouTuber atau banyak view-nya ya. Terus yang ketiga, saya ingin membahas ini nih, terkait dengan ada YouTuber yang yang subscriber itu cepet banget tuh tumbuhnya, pertumbuhan subscriber itu cepet ya. Padahal dia baru, mungkin baru hitungan ya bulan atau hari bahkan ya. Ada juga yang YouTuber yang udah udah aktif selama bertahun-tahun tapi subscribernya masih sedikit gitu, jauh sekali dibandingkan yang pemula. Terus yang terakhir, saya ingin berbagi ya terkait dengan kemarin saya sempat upload ya video terakhir itu, saya sampai re-upload 2 kali ya, jadi ada yang ya saya harus hapus karena terkait dengan aturan di YouTube ya. Nanti saya berbagi hal itu, jadi supaya teman-teman nanti kalau misalnya mendapatkan hal seperti itu juga udah tahu. Oke, bahasan pertama ya teman-teman ya, mengenai fungsi-fungsi yang ada di YouTube ya. Mungkin teman-teman udah tidak asing lagi ya dengan istilah subscriber ya. Nah, ini yang ingin saya bahas adalah sama dengan di video saya sebelumnya, mengapa subscriber kita hilang ya. Mungkin banyak teman yang belum sempat lihat video saya ya, belum tahu gitu ya. Dari yang saya dapatin ya, dari sharing teman-teman senior, dan juga saya sering nonton konten-konten YouTuber senior ya. Ada beberapa hal sih yang saya catat kenapa subscriber kita hilang ya. Pertama ya, subscriber kita hilang ya karena calon atau subscriber kita itu hanya menekan subscribe tanpa menonton ya. Nah, ini sudah saya buktikan kemarin ya, dengan menggunakan akun teman saya gitu ya. Jadi teman saya hanya menekan subscribe tapi dia tidak menonton. Nah, itu sewaktu saya cek di YouTube saya itu tidak ada bertambah. Jadi bagi teman-teman, apabila benar-benar kita ingin saling tolong menolong ya dalam mencapai 1000 subscribe, jadi jangan hanya menekan subscribe saja, tapi harus menonton ya, harus juga menonton ya. Itu pertama. Kedua ya, sudah menekan subscribe, menonton, tapi kurang dari durasi ya. Nah, durasi yang saya tahu itu minimal durasi supaya subscribe yang kita misalnya kita subscribe teman gitu ya, kita harus menonton minimal 2 menit durasinya. Kalau kurang dari 2 menit ya, subscribe tersebut tidak akan bertambah ya, alias ya hilang karena dianggap spam ya. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, ini yang mungkin
gimana ya kalau kita sebutnya itu, yang sering mengatakan amanah sudah subscribe tapi di unsubscribe ya. Nah, tapi hal tersebut sih tidak usah kita permasalahkan ya. Itu kita kembalikan lagi kepada pribadi masing-masing ya. Sebenarnya gini teman-teman ya, subscribe itu gratis ya, nggak bayar ya. Tapi ya sayang sekali ya apabila kesempatan yang gratis ini kita tidak manfaatkan dengan cara maksimal. Nah, supaya maksimal ya, apabila benar-benar teman-teman ingin mensupport ya sesama gitu ya, tekanlah ya like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tonton selama 2 menit minimal ya. Itu baru bisa dikatakan kita saling tolong menolong ya. Begini teman-teman ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, untuk apa sih kita menekan banyak subscribe ya, kita subscribe orang, kita subscribe kawan gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya mensupport teman, jangan berharap bahwa orang tersebut ya ingin subscribe kembali ya. Anggap aja kita beramal ya, anggap kita beramal, kita membantu orang ya. Kalau kita membantu orang ya suatu saat orang pun akan membantu kita ya. Dengan kita menekan subscribe ini ya tidak merugikan kita ya. Kita menekan subscribe, like, komen atau share itu tidak merugikan kita ya. Yang mungkin membutuhkan biaya apabila kita menonton ya, tapi ini kita balikin kembali ya. Ya namanya YouTuber ini sama seperti kita bertani ya. Ya kalau kita ingin hasilnya bagus ya kita harus tanam bibit, sebar bibit. Setelah kita sebar bibit ya kita pupuk ya, dalam artian kita pupuk itu kita pelihara. Kalau sudah kita lakukan hal seperti itu ya tentunya hasil yang akan kita dapatkan akan baik. Sama seperti itu halnya dengan YouTube ya teman-teman ya. Terus ini saya mungkin ini saya istilahnya itu mungkin saya katakan ini ya buat saya sendiri juga dan buat teman-teman ya, supaya nanti teman-teman jangan sampai merasa sakit hati nih. Kita udah subscribe ya, khususnya nih untuk akun-akun atau YouTube yang udah gede-gede ya, mungkin udah hitungannya mungkin bukan ribuan ya, mungkin udah ratusan ribu. Kita kan sering tuh mensubscribe ya, mensubscribe YouTube gede tuh, yang udah mungkin hitungannya ada 10.000 ya, ratusan ribu, bahkan 1 juta. Teman-teman dengan mensubscribe YouTube yang akunnya sudah besar seperti itu, jangan sekali-sekali teman-teman berharap mereka akan subscribe punya kita ya. Teman-teman bayangkan ya, dengan kondisi saat sekarang aja saya baru ada subscribe itu ya kurang lebih 370-an ya. Itu pun saya melihat notifikasi yang masuk itu kadang udah nggak bisa lagi ngebalesnya, jadi harus baca satu-satu. Nah teman-teman coba bayangkan apabila apabila teman-teman di posisi YouTuber yang udah mempunyai banyak subscriber ya, yang ratusan ribu, bagaimana mereka membalas satu persatu mungkin komentar, like, share teman-teman ya. Nah dengan mereka memberikan tanda like di komentar teman-teman, yaitu membuktikan bahwa mereka membaca ya. Jadi mungkin untuk membalas satu persatu komentar mungkin agak susah ya. Ya mungkin teman-teman bisa rasakan sendiri nih, yang udah subscribernya yang udah mungkin sudah sampai di atas 1.000 ya, mungkin teman-teman nggak akan bisa satu persatu ngebalas ya. Itu adalah itu teman-teman ya yang seputar yang subscriber ya. Nah, kemudian ada hal lagi yang saya ingin sampaikan ya, supaya tidak kecewa juga, jangan berharap untuk tidak di subscribe balik tadi yang saya katakan. Kemudian mengapa ya, karena pertama YouTuber yang sudah memiliki subscriber itu yang udah banyak ya, pertama tadi yang saya katakan tidak memiliki banyak waktu ya untuk membalas satu persatu komen, like, atau mungkin permintaan dari teman-teman minta di subscribe balik, itu nggak akan kebaca teman-teman ya. Jadi jangan sekali-sekali berharap ya untuk di subscribe balik.
Kedua, YouTuber yang udah besar-besar tersebut, mereka sudah berfokus kepada apa sih yang akan mereka upload, konten apa sih yang akan mereka upload supaya nanti banyak view-nya. Itu fokus di mereka. Berbeda dengan kita pada saat sekarang ini yang pemula, fokus kita adalah bagaimana supaya kita memperoleh minimal untuk monetasi 1000 subscriber, dan nanti setelah itu 4000 jam tayang ya. Itu fokus kita. Jadi fokus kita udah berbeda ya. Jadi dengan teman-teman udah mengetahui ini ya, saya harap teman-teman nanti tidak merasa kecewa, mungkin sakit hati atau bagaimana ya. Misalnya kalian kalian follow subscriber YouTuber besar, kalian tidak di-subscribe balik ya. Jadi itu yang pertama yang saya bahas, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang berpikir, wah kalau begitu rugi dong kita follow subscriber besar ya. Teman-teman jangan berpikir seperti itu ya. Kita justru harus berpikir sebaliknya ya. Dengan kita mengikuti follow YouTuber besar, di sana kita akan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk saling silaturahmi kepada teman-teman sesama pemula ya. Dengan banyaknya kesempatan kita bersilaturahmi, secara otomatis ya, kesempatan untuk mendapatkan subscriber itu akan lebih besar ya. Terus terkait dengan konten di YouTube juga, like ya. Nah ini like ini adalah sebagai bukti ya bahwa teman-teman itu menyukain konten yang disajikan oleh orang lain ya. Makanya teman-teman wajib like. Oke, yang ketiga adalah lonceng. Nah, lonceng di sini sebenarnya mungkin ibarat sama dengan fungsi alarm ya, pengingat ya. Kenapa sih teman-teman harus menekan tombol lonceng sewaktu teman-teman subscribe ya? Nah, lonceng ini berfungsi untuk mengingatkan teman-teman bahwa ada rekan teman-teman sesama pemula ataupun orang yang sudah teman-teman subscribe itu mengupload video baru ya. Nah, itu jangan teman-teman hapus atau apa, jangan ya. Kalau misalnya sudah terlalu banyak masuk ya, usahakan ada waktu luang teman-teman buka ya, beri komen, like, dan tonton selama 2 menit, nggak rugi ya. Karena dengan seringnya teman-teman menonton ya, itu akan memperbesar kesempatan teman-teman untuk bertemu dengan orang-orang baru ya. Mungkin yang kontennya sama ya temanya, ataupun mungkin dengan orang yang berbeda konten tapi sama-sama ingin saling tolong menolong ya. Jadi teman-teman yang masih sering unsubscribe ya, atau isinya colok cabut ya, nah itu segera tinggalkan teman-teman ya, karena itu akan merugikan teman-teman sendiri. Oke, yang kedua teman-teman ya, teman-teman kan pasti pengen banyak dikunjungin ya sesama YouTuber atau mungkin ya di luar YouTuber ya. Bagaimana sih supaya konten kita banyak dikunjungin oleh orang, intinya seperti itu ya. Oke. Saya masih ingat tuh yang dikatakan oleh ada senior kita ya, YouTuber Gondrong Labanan ya, yang saya bahas pertama di video pertama ya. Kalau teman-teman ingin video yang teman-teman upload itu ditonton banyak orang ya, teman-teman juga harus tonton punya orang ya. Jadi ada timbal balik ya. Dengan seringnya teman-teman menonton punya orang, komen di sana, like ya, otomatis orang akan tahu teman-teman aktif. Kalau teman-teman aktif, yakin ya, YouTuber pemula ataupun mungkin YouTuber yang udah senior pun akan melirik konten teman-teman. Yang pertama ya, dan suatu saat mereka akan kunjungan tuh ke halaman teman-teman ya. Intinya kalau kita sering mengunjungi halaman orang lain pun akan kunjungi halaman kita. Kemudian apabila teman-teman kedua nih ya, apabila teman-teman misalnya mengunjungi video
orang lain ya, jangan lupa tinggalkan komen ya atau pesan. Nah, supaya mereka mengunjungin konten kita ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, buat judul itu yang menarik ya, menarik. Nah, ini tergantung dari kreasi teman-teman masing-masing ya. Tapi jangan sekali-sekali buat judul yang membohongin teman-teman. Ya, teman-teman tahu kalau misalnya kita membuat judul yang membohongin ya, mungkin video kita hanya sekali itu akan ditonton oleh orang. Setelah itu mereka nggak akan nonton lagi ya. Buat konten yang menarik ya, tapi jangan ngibulin atau nipu ya. Yang ketiga. Keempat nih, ini yang mungkin banyak teman-teman belum tahu ya, hashtag ya, atau tanda crash ya. Nah, konten teman-teman tentang apa misalnya seperti saya nih, saya ada kontennya adalah fishing and cooking. Nah, hashtagnya itu saya kadang masukkan adalah hashtag ya atau tanda crash fishing, kemudian hashtag cooking, ataupun ada nama hashtag youtuber apa tuh yang misalnya teman-teman ikutin ya. Setiap teman-teman membuat di deskripsi dengan hashtag tersebut, orang-orang yang akan mungkin yang akan googling ya terkait dengan kata-kata tersebut, konten teman-teman akan muncul ya. Jadi hashtag tersebut adalah ya mungkin sebagai pemancing ya, pemancing secara sistem. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu mungkin cara-cara supaya konten atau video teman banyak dikunjungi oleh YouTuber atau yang googling. Oke, sekarang yang ketiga ya. Nah, ini sebagai motivasi buat teman-teman ya, bahwa tidak selamanya yang sudah lama itu bisa lebih sukses dibandingkan yang baru ya. Nah, ini bahasanya terkait dengan ini ya. Saya memperhatikan beberapa YouTuber pemula itu subscribernya itu pertumbuhannya sangat cepat ya. Ada juga yang subscriber yang udah bertahun-tahun tapi yang subscribe sedikit. Ini mungkin beberapa hal yang yang saya pikirkan ya mungkin ini yang terjadi ya. Pertama nih, kemungkinan dari kenapa sih yang udah lama kok subscribernya sedikit ya. Pertama adalah pemilik konten tidak fokus ya, tidak fokus, mungkin hanya sekedar iseng-iseng pada waktu itu ya. Iseng-iseng bikin konten, ada foto misalnya, ada video, masukin ya. Nah, baru sekarang nih karena lagi rame YouTube, jadi sekarang baru gencar ini lagi. Jadi kalau saya tuh sering melihat ya YouTuber yang dengan saya sering melihat ininya tuh. Kalau teman-teman pengen tahu sudah berapa rekan kita itu di YouTube, lihat aja di deskripsi dia tuh ditentang ya, tentang tentang tuh historis kapan dia pertama kali di YouTube ya. Nah, jadi sama seperti halnya tadi yang di bahasan sebelumnya ya, kenapa supaya konten kita tuh bisa tumbuh ya, YouTube itu ya yang tadi saya sebutkan, sama seperti kita berkebun. Kalau kita nggak urusin, kalau nggak kita pupuk, ya nggak akan berkembang ya. Sama halnya dengan yang mungkin tadi yang teman-teman yang udah lama tapi karena tidak diurusin ya, akhirnya tidak ada yang datang ke ke halaman teman-teman. Tapi ada mungkin yang pemula karena diurusin ya, kontennya menarik, akhirnya banyak dikunjungin orang ya. Itu mungkin hal-hal yang terjadi ya, hal-hal yang terjadi. Kalau teman-teman lihat, ini orang kok baru hitungan berapa hari tapi subscribernya udah ribuan. Saya juga kaget ya, kok bisa seperti itu gitu. Karena yang namanya kita merangkul subscriber baru itu ya, dibilang susah ya enggak, dibilang enggak juga ya susah gitu ya. Jadi intinya ya mungkin
kenapa sampai YouTuber lama itu subscribernya sedikit, ya mungkin itu tidak fokus ya, tidak fokus menggarap kontennya. Yang kedua ya, kemungkinan adalah konten yang dia buat tidak menarik ya. Jadi mungkin orang melihat, wah kontennya ini, jadi orang nggak jadi datang ataupun nggak jadi ngelihat. Itu yang kedua. Ketiga nih ya, mungkin jarang upload ya. Perbedaannya kenapa YouTuber pemula lebih cepat dapat subscriber dibandingkan yang lama? Coba perbandingan tuh. Yang subscriber lama itu kadang yang misalnya dia subscriber sedikit, biasanya dia upload foto atau videonya itu hanya sedikit. Yang subscriber baru tuh banyak tuh. Mungkin dia hari ini bikin yang ini, hari mungkin minggu atau 2 hari berikutnya saya mau bikin konten video tentang ini ya. Jadi dia sering upload, sering masukin di deskripsinya hashtag, itu akan sering muncul. Seringnya muncul video teman-teman di googling oleh para YouTuber ataupun para googling, itu memperbesar kesempatan video teman-teman untuk dilihat orang. Apabila orang udah melihat konten teman-teman menarik, itu memperbesar kesempatan untuk channel teman-teman untuk di subscribe oleh orang lain ya. Nah, keempat ya, yang tadi saya sebutkan di awal adalah ini YouTuber lama baru mau aktif ya, dari sekian lama dia vakum ya, ataupun masa remisi istirahat ya. Karena sekarang YouTube lagi rame nih, wah udah diaktifin lagi ya. Tapi teman-teman yang mungkin YouTuber yang udah lama, jangan patah semangat teman-teman ya. Tidak ada kata terlambat untuk maju ya, saya yakin seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin ini bahasan ketiga ya, kenapa YouTuber baru itu pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan YouTuber yang udah lama. Oke, terakhir teman-teman ya, saya ingin membahas mengenai ada video yang kemarin, yang semalam ya, saya upload dan akhirnya saya re-upload sampai 2 kali ya. Mungkin teman-teman bertanya ya, apalagi yang semalam sempat udah like, komen ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, sewaktu saya selesai mengupload video tersebut, saya mengecek ya, saya ingin mengedit di YouTube dashboard, YouTube desktop dashboard. Nah, teman-teman bisa tuh buka nanti itu ya, untuk teman-teman bisa ngecek ya, membuat ada di sana itu ada pengaturan ya seputar video yang teman-teman buat ya. Nah, kenapa saya video awalnya saya tarik, kemudian saya re-upload kembali sampai 2 kali ya. Nah, karena sewaktu saya buka di settingannya itu terdapat teguran ya. Ya, di sana ada teguran dari YouTube bahwa video saya tersebut terkena hak cipta ya. Saya sendiri sampai berpikir, hak ciptanya kena di mana ya saya gitu kan. Akhirnya saya putar ulang tuh, saya putar ulang, saya baru ngeh ya. Jadi sewaktu di dalam mobil tersebut jalan, saya kebetulan membuka radio ya. Di sana ada lagu barat ya, ada 2 lagu barat. Nah, itu terekam ya. Jadi di sana yang kemungkinan besar itu yang terkena teguran dari YouTube, karena kita tidak boleh menggunakan lagu-lagu yang ada hak ciptanya ya. Jadi bagi teman-teman nanti ya, supaya tidak terkena ya seperti yang saya alami gitu ya. Nah, ini buat pengalaman juga ya, buat saya dan teman-teman ya. Jadi sewaktu nanti teman-teman misalnya mengupload video, perhatikan benar, jangan sampai ya, mungkin kita nggak sengaja ya, mungkin kita lagi dalam mobil, kita lagi nyetir radio, kita memvideokan gitu ya. Jadi suara musik ataupun lagu dari penyanyi itu kan punya hak ciptanya, itu ikut terekam ya.
Nah jadi nanti sebelum teman-teman upload ke YouTube, teman-teman selalu cek ya, hindarin karya-karya yang mengandung hak cipta ya, karena itu dilarang. Oke teman-teman ya, jadi itu jawaban mungkin informasi buat teman-teman yang mungkin semalam sempat like dan komen video terakhir saya ya. Jadi mengapa saya tarik dan kemudian saya upload kembali, karena hal tersebut. Jadi setelah saya revisi dan koreksi, akhirnya itu bisa lolos di YouTube, tidak terkena teguran lagi. Oke teman-teman, ada 4 bahasan yang tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi apabila video yang saya sampaikan ini berkenan di teman-teman, jangan lupa like, komen ya, dan bagi yang baru silahkan di subscribe ya. Jangan setelah di subscribe jangan di unsubscribe lagi ya.